جزى الله أصحاب النبي محمد. Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang harus dikerjakan di bulan Rajab? Iya, ini bulan Rajab ya. Ya, tradisi di masyarakat bulan Rajab dengan puasa Rajab, betul. Kita taklid, kita nggak ilmiah, kita nggak belajar. Kalau kita ilmiah, kita belajar, tidak ada hadis yang sahih tentang puasa Rajab. Tidak ada hadis yang sahih tentang puasa Rajab. Bukan berarti nggak boleh puasa. Ini Rajab, bulan Allah, bulan mulia. Semua kebaikan di bulan Rajab akumulasinya besar. Makanya bukan puasa Rajab, tapi tetap Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, banyakin di bulan Rajab. Atau kalau yang nggak kuat puasa nggak apa-apa. Imam Malik itu imam yang agamanya dahsyat, menghafal Quran dan hadis. Tapi beliau itu paling jarang puasa sunnah karena beliau tidak kuat. Tapi beliau melakukan banyak sedekah, belajar, macam-macam. Banyak kebaikan lain selain puasa. Jadi bulan Rajab ini tingkatan ibadah. Kalau kita bisa puasa silakan. Puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Senin Kemis boleh. Atau perempuan yang masih punya utang puasa, tolong ini Rajab dibayar. Ya, nanti kalau udah Saban berat. Ya, tapi kalau bulan Rajab kita bayar pahalanya besar karena bulan Allah. Yang masih punya utang jangan tunda. Khususnya utang puasa. Kalau utang di luar puasa fidyah lain lagi nanti. Kemudian bulan Rajab banyak sedekah. Ini bulan Rajab musim hujan, banyak tanah longsor, apa bantu. Kalau yang halal berat keluar, yang haram sinilah bunga bang. Bisa kita pakai buat umum. Daripada tanah longsor ya, jalanan becek sini saya pakai sini. Buat orang-orang itu WC umum di pinggir-pinggir sungai, kita pakailah. Kemaslahatan belajar sedekah. Walaupun nggak dinilai sedekah kalau uang haram, ya. Tapi kalau yang halal nggak ada kerugian. Daripada kita ngumpulin uang dari muda cuma buat beli insulin di usia tua, buat apa itu? Jadi kita manfaatkan, bangun sesuatu yang dahsyat. Ini banyak kamar-kamar anak-anak yatim yang belum selesai, bangunin. Mudahkan mereka untuk tinggal. Ini ada pesantren para manula, saya lagi buat yang orang tua, kita bikin pesantren weekend. Mereka butuh fasilitas, tempat tidur, kamar yang nyaman. Itu bukan pati jompo kok yang forever, tidak. Libur hari Sabtu, Ahad, kajian mereka apa. Udah bisa silakan. Apa aja yang kita bisa buat, saran, doa, silakan. Karena bantuan nggak perlu materi, doa pun bantuan. Apa aja pokoknya yang kira-kira membuat orang baik. Bulan Rajab lakukan. Ustaz, adakah doa khusus anak saya usia 28 tahun perempuan, terkadang tiba-tiba pingsan dan badannya kaku, tak bisa digerakkan. Apa solusinya? Pernah didokterin nggak apa penyakitnya? Kalau memang dokter non medis nggak paham, coba ruqyah. Di ruqyah, tapi belum berhasil, ya nggak bisa berhasil langsung. Ada apa? Atau bikin ramuan. Ya, atau kalau saya lagi mencanangkan menanam 1.000.000 bidara di Indonesia ya. Jadi fadol, mungkin kalau yang nggak punya uang, nggak bisa beli, ambil di yayasan ada. Saya siapkan pohon bidara. Kalau yang punya silakan bayar ya. Nanti buat subsidi silang maksudnya. Nah, gitu ya. Buat banyak. Karena daun bidara itu bagus. Saya juga bikin sama beberapa ahli herbal ini, anak-anak yang hiperaktif itu kita buatkan ramuan herbal dengan kurma, ajwa, kurma rasul dengan habatus sauda. Itu alhamdulillah mereka banyak berubah. Orang-orang yang emosinya tinggi, ngaji rutin cuma adatnya segede gunung, betul-betulnya mungkin harus diruqyah. Selain dibacakan ayat, dimakankan daun bidara. Boleh. Dicoba. Cari peruqyah yang bagus agamanya. Ya. Makin bagus agamanya, makin setan takut, insyaallah. Allahu a'lam. Tapi dicek dokter dulu aja. Takut dia punya penyakit dalam yang kita nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat, apakah harus diawali dengan azan, qomat terlebih dahulu, baik sholat sendiri atau berjamaah? Itu sunnah. Tapi kalau azan itu buat manggil orang. Jadi kalau sholat sendiri nggak perlu azan. Cukup qomat. Sunnah qomat. Nah kalau qomat sudah dikumandangkan, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi yang sunnah kecuali yang wajib. Kita sholat di masjid, tahiyatul masjid, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, qomat, batal tuh sholat itu.
Jangan jadi ngebut. Ya seguru. Enggak, batal. Kenapa? Karena udah ada komat. Kecuali kalau nanggung, ulama nggak menyalahkan. Enggak apa ketinggalan Al-Fatihah. Ya. Oh, tadi ini buat penanya ini bagus nih. Nih buat anaknya yang suka tegang-tegang kayak gitu, baca zikir pagi petangnya hadiahnya nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya uang gaji dihasilkan dari asuransi, menjadi asuransi? Asuransinya apa dulu? Kalau konvensional ya haram. Kalau konvensional ribawi ya, la'anallah akilu riba wa mukillahu wa katibai wa syahidai wa kalahum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat, yang menjadi saksi, sampai saat pameh di teller itu tetap haram hukumnya. Ustaz, wanita itu kalau diluruskan pakai apa nih? Wanita itu kalau diluruskan pakai patah, diluruskan paksa patah. Kalau nggak diluruskan bengkok. Kenapa nih? Tapi kita paham maksudnya. Orang Indonesia gitu simpel ya. Mohon penjelasannya, bukan bikin pusing. Itu sudah. Ini kalau dipaksa dia patah, diurusin oke main teka-teki ya. Apakah itu? Maksudnya tulang kali ya, tulang rusuk yang bengkok kali ya. Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok, Ustaz. Kalau diluruskan paksa ya patah. Dibiarkan ya bengkok karena memang tulang rusuk adalah bengkok. Mohon penjelasan Ustaz, dan haruskah suami itu lembut dengan istrinya? Mohon curhat nih. Dari awal kita menikah sama wanita perempuan yang banyak salah, banyak dosa. Tapi dia pakaian untukmu, kata ayat. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Betul? Ya. Mereka itu perempuan pakaian untukmu. Kalau mereka sudah jadi pakaian untukmu, kamu jadi pakaian untuk dia. Gitu kan? Dari awal menikah, carilah pasangan yang bisa buat pakaian untukmu. Bukan mimpin kamu. Ini kan salahnya kita. Ini jadi perempuan suruh mimpin. Kita banyak serahkan apa-apa sama dia, itu salahnya. Sampai akhirnya kita sendiri yang jadi kena bumerang yang kita lempar. Perempuan tidak tercipta buat mimpin, tapi banyak pemimpin sukses karena dibisiki oleh perempuan. Begitu bahasanya. Sampai ada orang laki menikah dengan perempuan, sampai sama orang tuanya jauh, kan salah sekali. Bahkan mau ngasih ke orang tua ngumpet-ngumpet dari istri. Kenapa sih? Takut ribut dah. Begitu bahasanya. Ini nggak jelas rumah tangga mau kemana kalau sudah seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu lebih kuat ketimbang wanita untuk memimpin tentunya. Bukan berarti kita meremehkan perempuan, bukan. Ya apa? Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Cuma memang dia tidak tercipta untuk memimpin. Apa kata Rasul? Lan yaslu lidrajulin idza amaratu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin, yang ngatur. Makanya perempuan boleh ngatur keputusan di tangan suami begitu. Tapi suami harus paham. Istrimu tulang rusukmu. Jadi kalau paksakan patah, pelan-pelan sama perempuan, pelan-pelan. Kayak kita anak laki lah, agak kasar laki oke lah. Kalau anak perempuan enggak, kita harus ngalah. Ya, perempuan juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dipaksa karena sifatnya beda. Kalau dibilang suruh lembut, iya, khiyarukum linisaikum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling lembut di antara kalian. Kalau dengan perempuan kalian. Ustaz, jika suami adalah tipe suami yang kalau di rumah apa-apa mau perfection, sedangkan istri baru berusaha semaksimalnya, namun ada saja kurangnya. Bagaimana Ustaz? Ya proses ini pemahaman ya. Jadi
Kalau memang suaminya perfect dari pertama nikah sudah harus tahu nikah dengan dia ya resikonya itu. Makanya waktu mau nikah kenali orang yang ingin kau nikahi supaya nanti jangan segera nyesal. Kadang-kadang kita nggak selevel dengan dia malah pengen dapet dia. Saya suka bilang begitu tuh. Ada orang laki bilang, Ustaz, saya pengen banget nikah sama ustazah yang hafal Quran kan. Jadi anak-anak saya kan hebat menghafal Quran. Kayak teorinya gampang ya. Kata si Ustaz, emang situ mau dapat penghafal Quran udah berapa juz? Ya baru Iqra 2 kan juz. Bakalan ruwet dalam rumah tangga nantinya. Kenapa? Karena ya kamu nggak selevel dengan dia, bukan berarti nggak boleh. Nah, kita coba aja Ustaz. Coba dah dia nikah betul anak pesantren yang hafal Quran. Yang ada 2 minggu setelah nikah diem di pojokan. Ente kenapa? Ustaz, Anda pikir partner dalam hidup, Ustaz, ternyata hakim dalam hidup. Begini salah, begitu salah, Masya Allah. Saya minum diri diomelin, saya makan diri diomelin, saya makan pakai tangan kiri ditepak sama dia, ya Allah. Subuh dikubrak-kubrak, ya Allah, tahan berat banget ini bawa dia kan. Ya begitu sih, nggak kepikir. Perempuan juga gitu. Saya pengen nikah sama ulama, Ustaz. Apalagi nikah yang berikutnya atau bagaimana? Pengen sama ulama itu pasti lembut hatinya, Ustaz. Lihat nggak kebayang dan masuk surga digandeng dia, Ustaz. Oh gitu ya. Ya coba aja, kalau berani coba aja. Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Enggak, insya Allah udah istiqomah kan. Istiqomah kayak merek masjid, istiqomah udah begitu ya. Nikah ada dia sama orang yang bagus agamanya, cakep hafalannya. Sama 2 minggu di pojokan berengut di perempuan. Kenapa Bu? Manyun aja udah nikah. Cengar dong, senyum kan enak lihatnya. Gak puasa ya Allah. Lah katanya waktu itu mau nikah sama orang beriman tuh bagus banget agamanya. Saya nggak ngurangin iman dia, Ustaz. Begini Ustaz, sayanya nggak nyambung. Tiap malam dibangunin suruh tahajud, Masya Allah. Tidur sebentar subuh dia bangun dulu, baru kita suruh mandi, suruh rapi-rapi. Mana puasanya Daud lagi, akhir tiap malam saya masak kan. Subuh seorang apalan, Masya Allah. Gak boleh kemana-mana, di rumah aja. Kayaknya udah turunkan dia, nanti dia demo akhirnya. Kira-kira kalau tidak selevel, pikirin dah. Makanya Imam Syafi'i bilang yang sekufu. Bukan gak boleh, boleh. Anda orang Padang, pengen nikah sama orang Jawa, boleh. Cuma resikonya ribut masalah bumbu. Itu perlu dipahami tuh, nanti ada resikonya. Resiko yang paling sering terjadi keributan masalah makanan. Karena ada perbedaan, boleh, cuma berilmu. Gitu. Ya, tidak akan pernah sama. Anda orang Palembang mau nikah sama orang Sunda, hati-hati, kasusnya di makanan juga mirip. Yang satu suka sama cuko, satu tidak suka ya. Saya di Palembang makan pempek, punya cukanya diseruput. Ini kalau beda negara harus ada berantem begitu. Karena tidak kebiasa kan ya. Itu kayak gitu boleh, nggak ada masalah. Islam nggak melarang, cuma nggak sekufu. Nah kalau nggak sekufu siap banyak ujian gitu maksudnya ya. Ya ujiannya macam-macam tadi. Mungkin boring. Orang kan ada futur, iman kan naik turun. Kalau lagi naik enteng ibadah, kalau lagi turun berat ibadah. Allah. Anak ikut asuransi baru berjalan 5 tahun. Jika anak tutup uang, anak hampir 80% hilang. Tapi jika anak teruskan kurang lebih 10 tahun, uang anak insya Allah bisa kembali. Bagaimana baiknya Ustaz? Apakah boleh anak teruskan sampai uang bisa kembali, tapi anak tidak gunakan fasilitas asuransi tersebut? Wallahu a'lam. Wada' ma baqiya minar riba. Udah selesai, jangan diulang lagi. Nah, selesaikan, jangan diulang lagi. Jadi kalau bicara masa lalu begitu, kata Nabi, wada' ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Jadi jangan diulang, kemudian selesaikan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
apakah Ustadz punya referensi tempat untuk menghafal Quran bagi akhwat? Oh banyak sih sebenarnya, kita juga ada RQ kalau di Bogor. RQ itu rumah Quran. Artinya perempuan bisa fokus di sana. Usia berapa saya nggak tahu, kalau usia dewasa saya nggak paham. Itu usia anak sekolah ya, artinya SMA. Sebenarnya anak kuliah juga bisa, cuma memang tempat tersebut tidak seperti pesantren lainnya gitu loh. Kalau perempuan sebaik-baik pesantren adalah rumah buat dia. Bagaimana jika seorang ayah tidak mencari nafkah, lalu anak perempuan yang memberi nafkah kepada keluarganya? Bagaimana agar ayah mau mencari nafkah karena masih sehat dan kuat? Ya Allah, ini harus ada yang nasihatin. Zolim ini ayah berarti. Berkahnya rumah tangga itu karena nafkah seorang ayah kepada keluarganya. Kecuali kalau dia sudah nggak mampu, ya, di backup boleh sama anaknya. Itu dayus. Ini ayah dayus. Dayus itu nggak punya rasa cemburu. Anak perempuan sudah keluar bergaul sama yang bukan mahram, sementara dia di rumah nunggu dikasih. Ya, nggak ada baiknya sama sekali kalau begitu. Ada yang nasihatin atau ini ayahnya suruh baca zikir pagi petang. Ya, nanti dibaca zikir pagi petang kasih ayahnya ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana doa atau cara menasihati suami agar mau belajar agama agar tidak tersinggung? Ini gimana dong, saya nggak kenal suaminya ya. Harap kan situ yang tahu udah berapa lama dia. Kok saya baru kenal, ribut urusan lagi ntar ya. Coba sih mengambil hati dia bisa, masa mengarahkan dia nggak bisa sih? Belagang ngambek kayak enggak, pokoknya kalau nggak sehari satu juz nggak usah hubungan, gitu ya, bagaimana? Kan bisa sebenarnya. Perempuan paham lah caranya, tapi jangan membuat dia tidak suka dengan agama karena cara kita menyuruh. Ada juga orang yang nggak suka sama agama karena disuruh dengan cara yang dia nggak suka, ada. Pandai-pandailah mengajak dia senang lah, ya. Assalamualaikum Ustaz, di keluarga saya hanya ada saya dan anak-anak. Bapak sudah meninggal, terpisah, bercerai. Anak saya ada 3, yang laki balik, 1 orang kelas 2 SMP. Bila sholat jamaah, bolehkah anak laki saya ini jadi imam sholat? Kalau dia sudah balik, boleh. Karena tidak ada lagi laki-laki di dewasa untuk jadi imam. Bacaan sholat anak memang belum sempurna. Yang penting Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Tapi kalau dia sudah dewasa, sebenarnya di masjid buat laki-laki lebih afdal, ya. Jadi kalau anak laki jangan paksakan jadi imam di rumah, suruh di masjid. Kecuali kalau masjidnya jauh, nggak memungkinkan, makan waktu lain. Tetapi karena tidak ada lagi imam, biasanya dia yang jadi imam sholat. Bagaimana ini Ustaz? Kalau dia udah balik nggak apa-apa, kalau belum balik nggak sah. Tidak sah imam yang belum balik. Nah kalau udah balik juga dia harus ke masjid. Kecuali dia sholat taraweh, ya, sholat yang terhalang hujan, jadi di rumah boleh. Assalamualaikum Ustaz, uang riba bolehkah diberikan ke orang sakit? Nggak boleh. Uang riba itu nggak boleh buat konsumsi tubuh atau memanfaatkannya buat sesuatu yang menghasilkan dana, nggak boleh. Itu cuma dipakai buat maslahat umum, seperti membuat bronjong, tanah longsor, ya, kamar mandi MCK, spiteng, got, jalan umum tuh boleh. Kalau buat badan atau buat hasil nafkah nggak boleh. Bagi hasil tabungan dari bank syariah haram atau halal? Halal. Darul Muqarrabah halal. Ulama sepakat ke masalah itu. Pokoknya bank syariah aman, yuk bismillah yuk, biasakan pindah ke bank syariah. Apa aja penting syariah. Syukur-syukur paham manajemennya. Ustaz, seorang suami dari sepupu meninggal kemarin. Mohon jelaskan tentang masa iddah karena wanita ini bekerja dan menafkahi 2 anaknya semenjak suaminya sakit. Iddah itu artinya masa tenggang untuk menikah. Jadi jangan terjemahkan masa iddah itu nggak boleh keluar.
Orang iddah itu keluarnya wajib boleh, apalagi nyari nafkah kan? Boleh. Ya, boleh, bukan tidak. Kalau memang ada kewajiban, tapi menahan diri di rumah lebih baik. Karena resikonya kalau dia sering keluar jadi mau nikah. Sementara dia punya masa jeda 4 bulan 10 hari. Jangan dandan, jangan menimbulkan fitnah gitu kan, ya. Tapi kalau dia memang harus kerja, kan wajib. Nuntut ilmu, orang masa iddah boleh. Jangan di kamar diem sampai bengul tuh mata, ngapain? Ya kecuali kalau memang menimbulkan fitnah, nggak ada ada yang ngejamin dia, cukupi dia, ya menahan diri di rumah lebih baik. Gitu ya, apalagi kalau dia masih muda. Mau tanya Ustaz, apakah sunat untuk perempuan ada hadisnya? Wah, hadisnya idza laqiyal khitan al-khitan wajib al-ghusl. Bab khitan itu. Kata Rasul, maaf, kalau khitan bertemu dengan khitan wajib mandi. Nabi menyebut perempuan khitan, laki-laki juga khitan. Di situ disimpulkan bahwa khitan buat perempuan adalah sunnah muakkad. Ditekankan sekali. Karena Ummu Salamah mengatakan kalau nggak dipotong, nggak dikhitan, akan tidak bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau berlebihan akan dingin nantinya. Jadi harus ada ilmunya tentang itu ya. Makanya sepakat ulama mengatakan khitan buat perempuan itu sunnah muakkad, disyariatkan dan harus dilakukan, itu baik. Kalau sekarang kan dilarang Ustaz, masih ada beberapa tempat yang bisa. Jangan rame, gitu ya. Kalau rame nanti pemerintah kan memang aturan main dunia kan. Ayo. Ada tanya langsung? Ada? Kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa umat yang sudah paham sunnah gitu ya, akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja, kemudian memutuskan untuk berbisnis tapi di rumah. Iya. Nah, memang pada perjalanannya memang hal-hal yang wajib, masalah rumah tangga segala macam itu tidak terabaikan. Cuman akhirnya yang hal-hal yang sunnah, gitu ya, seperti mungkin menambah hafalan, kemudian ya perkara ibadah sunnah yang lain, terkadang ditinggalkan, terkadang. Nah ini hukumnya seperti apa? Ayo. Hukum perempuan bekerja itu nggak wajib, nggak ada wajib memberikan nafkah perempuan itu enggak. Tapi dia boleh bekerja. Nah sifatnya berarti mustahab, disukai. Nah yang mustahab itu nggak boleh mengalahkan yang sunnah atau yang wajib. Nah, jangan gara-gara dia kerja yang nggak wajib, duha nggak dia lakukan, nggak sempat baca Quran, apa jangan, nggak boleh. Makanya coba aja di backup dengan pekerjaan sekalian, kerja sambil dengerin ayat, kerja seperti ini, ada kajian gitu ya. Dan jangan apalagi yang namanya wajib jangan terbengkalai. Dia mengambil sikap untuk keluar bagus, dia pengen menjaga diri itu bagus. Perempuan boleh kerja di mana aja boleh, cuma nggak ikhtilat, nggak bercampur. Yang penting jangan sampai kerjaan itu merusak yang lain. Allah. Iya. Ustaz, apakah dibenarkan seorang istri meninggalkan rumah jika suaminya sering mukul, menyiksa fisik istrinya di depan anak-anak dan ada wanita lain? Sudah sempat mendatangkan keluarga dari kedua pihak, tapi suami tidak berubah. Istri minta ditalak, suami tidak mau. Kan istri bisa datang ke panitra sebelum ke KUA, minta nasihat. Nanti pemerintah menyelesaikan. Jangan haram hukumnya tinggal bersama lelaki yang menyakiti fisik, haram hukumnya. Dulu zaman Rasul itu ada keledai yang di mukanya ada tanda besi panas, bagian muka keledai. Nabi marah, kata Nabi, mayaf'alu hadza, mayaf'alu hadza, wa mayaf'alu hadza. Siapa yang berbuat ini? Siapa yang berbuat? Kata Rasul, marah Nabi. La'anallahu mayaf'alu hadza. Allah melaknat orang yang berbuat ini. Keledai saja nggak boleh disakiti badannya, mukanya, apalagi manusia. Makanya kalau sampai disakiti, dia bisa ngambil sikap. Dia bisa ngambil sikap, dia bisa hulu. Jangan khawatir, keluarganya dukung, kesian. Kecuali suaminya mau berubah. Ya,
Jadi boleh ambil sikap. Ke pengadilan perempuan dipermudah. Kalau memang alasannya kuatnya, atau mungkin jadi sebabnya dulu. Kenapa dia sampai emosi? Kalau emosinya nggak ada sebab, sakit berarti dia. Ya, tapi kalau emosinya memang ada sebab, mungkin perempuannya juga membuat dia emosi dan lain sebagainya, ya perlu diklarifikasi dulu, selesaikannya. Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, pasti kan begitu. Allahu a'lam. Ada tanya langsung? Ya. Mau tanya, kalau ada suami yang pelit gitu ya, karena dia cuma kasih uang bulanan aja, gitu. Tapi kebutuhan yang lain dari gaji gitu. Boleh nggak bisa ngasih uang suami? Ini kayak ceritaan Abu Sofyan sama si Hindun nih, rajulun syahid. Anak Abu Sofyan rajulun syahid. Abu Sofyan tuh laki-laki yang medit, gitu ya. Tidak ngasih kecuali dikurang-kurangin. Saya janji sama kamu 1 juta sebulan. Prakteknya 990 sebetulnya. 920. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil dari kantongnya? Ambil yang memang dia zolimi kamu. Jadi kalau memang janji dia itu nggak diturutin, dia mampu, boleh kita ambil sisa janjinya. Tapi kalau nggak ada perjanjian, nah itu nggak diperbolehkan. Makanya ngomong dulu. Dari pertama, lihat jawabannya. Saya butuh ini, tolong dong. Kalau nggak saya bekerja nanti gimana? Karena aku tanggung dosa. Ya udah, sebulan 2 juta, misalnya gitu ya. Ternyata pas prakteknya cuma 1.950.000 gitu ya dikurangi. Itu boleh tuh ngambil yang 50-nya. Karena dia janji, ya dia janji. Tapi kalau nggak ada komitmen, haram hukumnya. Ya, ada obrolannya dulu. Reken aja, berapa segini, unjuk segini. Allahu a'lam bishawab. Dan harusnya memang laki-laki mengerti, ya memang perempuan kebutuhannya lebih banyak. Tapi ya memang tidak dijos, karena kadang-kadang sifat perempuan yang suka belanja, beli yang nggak penting. Ini yang membuat rumah tangga kita nggak akur. Kenapa? Banyak barang mubazir. Saya tiap di kamar sama suami berantem, Ustaz. Ya iyalah, lawang selemari banyak baju nggak kepake. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Istri saya marah-marah mulu kalau di dapur, Ustaz. Ya iyalah, buka kulkas banyak barang mubazir. Ya galak bawang di pojokan diem kedinginan. Cabai sampai salah bantal nengok ke atas gitu ya. Banyak makanan-makanan basi dan lain sebagainya. Ini mubazir semua. Ya nggak penting dibeli. Ya laki-laki perlu mencukupi, karena Allah kasih rezeki ke kamu buat mereka. Ke kamu buat mereka. Jangan bakhil-bakhil. Nafkah itu membuat kita makin sukses loh Pak. Kita nih kalau ngasih nafkah ke keluarga, itu kunci sukses kita. Khususnya orang tua dulu, kasih orang tua. Jangan sampai orang tua nggak ngerasain dalam sebulan. Ini kadang-kadang merokok tiap hari dibeli, ngasih orang tua boro-boro gitu loh. Gimana berkah? Kasih orang tua, kasih keluarga. Berkah. Nggak usah bagi anak minta, kasih. Kenikmatan seorang ayah itu ketika ditanya sama anak, ayah aku mau jaga dong, ini saya. Nikmatnya betul-betul merasa dibutuhkan dan diperlukan. Jadi jangan bakhil, kecuali yang dia minta yang nggak penting. Wah, yang itu wajib islah kita. Buat apa sih? Kayaknya masih ada yang lebih penting ya. Itu buat boleh dialog boleh gitu ya. Tapi kalau namanya nafkah, tolong deh jangan pelit sama nafkah. Kunci sukses kita di situ. Nah, Allah. Foto lagi? Kelas, saya kasih pertanyaan bisa jawab gak ya? Tadi panitianya bilang begitu, Ustaz. Ini ada banyak buku, Ustaz. Kalau orang bisa jawab kasih hadiah. Kalau dia nggak bisa jawab, hadiah buat Ustaz. Itu. Saya kasih gampang-gampang kalau gitu ya. Ada gak yang sering diundang kondangan? Pasti ya, musim nikah, musim haji nanti ya. Apa sih doa orang kondangan? Angkat tangan ya, angkat tangan untuk. Artinya apa? Semoga bertahan menjadi dirimu, semoga Allah memberkahimu,
menyatukan kalian dalam kebaikan. Oke, ini laki versi antum. Yang perempuan ada nggak? Yang apa coba? Untuk nggak kedengeran. Yang perempuan coba. Jangan geremet, angkat tangan. Karena perempuan berani tuh. Anak sering diundang. Oh enggak, salah biasa. Kalau nggak salah malaikat, salah biasa. Coba angkat tangan. Nah itu, ya tuh coba. Kalau ibu baca begitu, pengantin bilang lama amat sih, gimana sih namanya? Fi khair. Sekali lagi coba. Barokallah. Banyak nanti lama. Ya Allah, lama amat salaman aja ya Allah. Tapi gak apa-apa, ibu semangat terus. Apa ibu? Barokallah Babarokah Alaika Bajamaah Bainakum fi khair. Bainakum Saya kasih hadiah nih buat ibu, buat ingat-ingatan harus hafal bulan haji. Ada yang bisa ngurusin orang perempuan tuh, ini lancarin dikit ya coba. Yang biasa kondangan coba. Kondangan rutin doanya nggak hafal, gimana sih ya? Sekalinya apa kalau mau balik ke alam barojak tanah makan mulu gitu. Apa coba betul? Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, masih baca, nggak baca bisa bu? Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi bu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Oh, ibu bisa sebenarnya, nanti buat ibu bisa sebenarnya, harus pede. Ada yang mau coba lagi? Atau ibu? Nyanyi boleh nggak? Apa gimana? Coba, boleh coba. Barakallahu makuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Tuh, emang udah pakai not dulu ya. Pakai aja Enggak apa kan? Iya. Ya. Tapi nggak boleh lah, boleh diapal yang penting diapal. Iya. Nggak usah pakai nyanyi, sairnya aja tuh harusnya. Saya nggak membenarkan nyanyinya tuh ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya yakni ada 4 konsekuensi. Tapi nggak susah nih, tanya gampang loh ya. Coba jelaskan tentang rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Tadi sempat saya sindir sedikit. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka itu ada rukunnya 2. Rukunnya apa? Jangan dengan lisan, dengan hati. Bukan. Oh, itu iman. Itu iman. Kalau rukun itu 2. Itu iman. Iman keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Atau gini deh, biar ibu gampang deh. Jelaskan kepada kami semua yang di sini tentang rumahku, sorgaku. Apa yang dimaksud dengan baiti jannati? Coba boleh jelasin sedikit. Adalah contoh orang pemimpin ya, dari seorang pemimpin. Kapan rumah dikatakan sorga? Yang isi rumah tangganya itu diisi dengan kedamaian. Kan rumahku, sorgaku, betul? Pengen nggak rumahnya di sorga? Pengen nggak? Nah, coba rumahku, sorgaku. Kalau pengen rumahnya di sorga, gimana cara rumahnya di sorga? Begitu loh bahasannya.
kita harus berbuat baik kepada di dalam rumah tangga menurut aturan yang diberitakan oleh Allah. Ini selalu ya. Ini satu contoh ya, kita pengen rumah kita kayak surga, kita bingung sendiri. Jadi susah. Ya, tapi paling nggak ada usaha lah berusaha untuk jadi penghuni rumah yang baik, insya Allah ya. Ya betul. Nah, ini asik nih, kasih mic-nya nih. Nah, coba kasih mic-nya. Betul. Coba pengen dengar jawabannya terdekat coba. Yang rumahnya dipenuhi dengan zikir, banyak mengingat Allah. Terus? Yang sesama yang penuh kedamaian gitu, karena banyak. Nah, ini yang lebih berbobot berarti ya. Betul-betul mengerti bahwa rumah yang dikatakan surga itu di dalamnya bahwa ada zikir kepada Allah dan membuat banyak aktivitas yang menyebabkan datangnya keinginan untuk berbuat baik di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan manfaat ini ya, insya Allah yang disampaikan. Ya. Oke. Ini yang paling lengkap ini. Saya kasih buku nih, masya Allah ya. Mudah-mudahan manfaat insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Asal panitia mana yang bagus nih, tinggal sisa bukunya dibagikan nanti insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan, insya Allah bermanfaat dan Allah akan mudahkan kita untuk istiqomah di atas kemuliaan insya Allah ya. Untuk yang mau melanjutkan kajian nanti bisa di take mention di samping BI di Kebon Siri, kita akan bahas total tentang syirik. Karena kita sudah mengkaji buku tentang cara orang begini, cara orang Islam beragama dengan cara yang baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.